Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 200 off-roader motocross berjibaku menaklukkan trek terjal dan becek di areal perkebunan PT MHP Oku Timur pada Sabtu akhir pekan lalu. Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah bahkan ikut menjajal terjalnya trek sepanjang 40 km. Community of Adventure Trail Oku Timur menggelar kegiatan menaklukkan trek terjal dan becek di area perkebunan PT MHP Oku Timur dalam rangka HUT ke-10 organisasi tersebut, sekaligus memeriahkan hari ulang tahun ke-18 Kabupaten Oku Timur. Acara dibuka Bupati Oku Timur Lanosin Hamzah atau Enos. Ia dan Komandan Kodim 0403 Oku Letkol Infanteri Ferizal bahkan ikut menjajal terjalnya trek bersama peserta lain. Event ini mengambil titik start di Taman Tani Merdeka Martapura menuju perkebunan PT MHP, lalu kembali lagi ke garis finish di Taman Tani Merdeka. Selamat ulang tahun dan mudah-mudahan ke depan dapat mengadakan event-event selanjutnya. Ketua Cat Oku Timur Pelda Sancoko mengucapkan terima kasih atas dukungan Bupati Enos. Ia pun berterima kasih kepada seluruh off-roader motocross atas terselenggaranya kegiatan ini. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palfresh.com. Pemirsa, 6 desa di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat saat ini menjadi kawasan susah sinyal. Akibatnya, anak-anak dan warga yang membutuhkan jaringan internet terpaksa harus mencari sinyal bahkan hingga tempat yang jauh dari rumahnya. Sejumlah anak dan warga tampak duduk bergerombolan di bawah satu pohon mangga di seputaran SD Linggarjaya. Sambil memainkan ponsel di tangan mereka, memang tempat itu selalu diramaikan anak-anak atau warga yang sedang membuka ponselnya. Ternyata tempat yang posisinya agak tinggi itu merupakan titik sinyal internet yang paling kuat di wilayah tersebut. Memang warga sekitar khususnya 5 desa di Kikim Timur yakni Desa Linggarjaya, Datar Serdang, Margamulya, Babat Lama, Tanjung Bindu, dan Dusun 2 Batu Urip kesulitan mendapatkan sinyal internet karena jaringannya lemah. Karena di bawah pohon mangga Desa Linggarjaya itu tempat yang lumayan kuat sinyal internetnya, maka tak jarang setiap pulang sekolah, anak-anak berkumpul di tempat itu untuk mengakses internet mencari jawaban dari tugas sekolah yang diberikan. Sementara Chandra, warga setempat mengaku di desa mereka paling tinggi jaringan edge. Agar bisa full sinyal, dia mengaku harus berada di lokasi tertentu. Tak jarang sinyal mati total sehingga untuk sekadar mengangkat telepon atau SMS tidak bisa. Inilah keadaan Desa Linggarjaya ini, cari sinyal susah. Kalau mau lihat anak-anak mau main itu buka Google, belajar kelompok, kan pelajaran sekarang banyak online kan. Mau itu buka internet aja susah. Lihatin aja kumpul di sini anak-anak cari sinyal. Reporter dan juru kamera Bernard Albar, palfresh.com. Tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir mengganggu aktivitas petani di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dalam menyadap karet. Akibatnya penghasilan mereka menurun. Hujan sangat mengganggu aktivitas petani karet. Kalau sedang cuaca cerah, petani bisa menyadap karet selama 10 hari. Namun di musim hujan ini, aktivitas itu hanya bisa dilakukan selama 7 hingga 8 hari saja. Ikhwan, petani karet di Kecamatan Talang Ubi menuturkan hasil sadapan karet selama musim hujan juga kurang bagus. Getah karet menjadi encer karena terkena air hujan. Padahal kalau cuaca cerah, seminggu dirinya bisa mendapatkan hasil sadapan 100 kg getah karet. Saat musim penghujan hanya bisa menghasilkan 60 kg saja. Untuk mensiasatinya, ia membekukan getah karet di dalam mangkok sadap. Caranya dengan disemprotkan pupuk yang sudah dilarutkan dengan air, lalu disemprotkan ke dalam mangkok sadap. Adapun harga mingguan getah karet di tingkat petani berkisar antara Rp6.000 sampai Rp7.000. Nah, di musim hujan mana gak aktivitas di pantang itu terganggu dak? Kalau musim hujan ya aktivitasnya terganggu lah. Seperti apa lagi gangguannya? Ya seperti misalnya kan ya terhambat mantang misalnya kan. Iya, mantangnya lambat. Iya. Kalau hasilnya? Kalau hasilnya cukup kurang. Kurang ke mana gak? Cukup kurang minimal kan karena kita kan mantang biasanya 10 hari kan. Karena hari hujan kendala hujan kan jadi pacak 8 hari terus 2 hari. Kalau untuk ini kualitasnya? Kualitasnya ya bagusnya kurang pula kalau musim hujan ini. Mana? Katanya agak encer, yang bagusnya dia tuh agak marah. Jadi biasanya seminggu tuh berapa dapat? Biasanya kalau minggunya normalnya nggak hujan kan
biasanya misalnya ada setimpul dan memang dia itu dapatnya 60 kilo jadi 60. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpress.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Satuan Polisi Lalu Lintas Satlantas Polres Kota Lubuk Linggau menahan 18 motor yang diduga digunakan untuk balapan liar pada Minggu malam lalu. Sejauh ini Polantas sudah menahan 50 unit motor. Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Nuryono didampingi Kasat Lantas AKP Suwandi mengatakan, berdasarkan informasi masyarakat, setiap malam minggu sering terjadi balapan liar di kawasan Waterfront dan Megang. Setelah digelar razia, polisi berhasil mengamankan 18 unit motor yang diduga kuat digunakan untuk balapan liar. Menurutnya, kendaraan yang tidak dilengkapi surat menyurat langsung ditahan untuk proses selanjutnya. Ada 50 unit motor yang sudah diamankan untuk memberikan efek jera. Sudah lebih 50-an ya kita amankan, dan tentunya kita ikuti proses hukum yang berlaku ya. Kita melaksanakan penilangan dan juga proses sampai dengan ke pengadilan. Dan tentunya yang tidak memiliki surat atau tidak lengkap ya tentunya tetap kita sita, karena artinya kendaraan ini adalah kendaraan bodong atau ilegal yang tidak memiliki surat kendaraan. Kapolres mengungkapkan aksi balapan liar selama ini sudah meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penindakan tegas. Reporter dan juru kamera Fran Kurniawan, palpress.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube Palpress Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Baseng, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Betanika Susmanda, sampai jumpa.